Perbedaan mereka pada ukurannya. Yak liar cenderung lebih besar daripada yak yang dipelihara. Kids, sapi nggak hanya ada di Indonesia, tapi di negara Tibet terdapat jenis sapi yang unik bernama yak. Yak merupakan hewan mamalia yang berkerabat dekat dengan sapi dan banteng. Mereka banyak ditemukan di daerah pegunungan tinggi Tibet dan Himalaya. Karena yak tinggal pada daerah beriklim ekstrim di dataran tinggi, yak punya beberapa adaptasi spesial yang membuat mereka jadi salah satu mamalia paling tangguh di dunia. Salah satunya bisa dilihat dari tampilan bulunya yang super tebal. Wah, apalagi ya fakta menarik dari yak? Yuk kita cari tahu. Punya warna gelap. Yak atau Bos Grunins merupakan nama panggilan untuk sapi jantan yang terdapat di Tibet dan pegunungan Himalaya. Untuk sapi betina biasanya disebut nak. Umumnya yak berwarna gelap dan merupakan sapi liar. Tetapi ada juga yak yang dipelihara oleh manusia dan berwarna lebih cerah. Tubuh hewan ini ditutupi bulu lebat yang sekaligus menjadi pelindung dari cuaca dingin. Tubuh yak termasuk besar dan mencapai hampir 2 meter. Beratnya pun sekitar 400 hingga 500 kg. Ciri khas dari yak yaitu kepalanya yang sering menunduk ke bawah. Terdapat 2 spesies. Yak terdiri dari 2 spesies, yakni yak liar atau Bos mutus dan yak domestik atau Bos grunins. Perbedaan mereka pada ukurannya. Yak liar cenderung lebih besar daripada yak yang dipelihara. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berdasarkan Trihagger, rata-rata yak liar jantan bisa memiliki bobot lebih dari 900 kg. Sementara yak domestik jantan berukuran berbobot 300 hingga 500 kg. Habitat di dataran tinggi. Yak banyak ditemukan pada wilayah Himalaya, dataran Tibet, Myanmar, Tiongkok, sampai Mongolia dan Siberia. Sementara yak liar bisa kita temukan di Tibet Utara, beberapa provinsi Tiongkok, dan India. Yak liar lebih suka tinggal di daerah rerumputan, dataran tinggi tanpa pohon. Yak mengonsumsi rumput dan aneka tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar daerah pegunungan. Enggak tahan cuaca panas. Yak bertahan hidup pada ketinggian 20.000 kaki, tentunya memiliki iklim yang sangat dingin. Sehingga hewan ini termasuk memiliki metabolisme yang tangguh sekalipun cuaca pada habitatnya sangat dingin. Maka untuk menghadapi cuaca hangat ataupun panas, hewan yak ini nggak akan sanggup dan akan mengalami overheat. Oh iya, yak juga memiliki paru-paru 3 kali lebih besar dari sapi biasa. Mereka juga punya lebih banyak sel darah merah dan berukuran lebih kecil. Hal ini meningkatkan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen lebih banyak dan lancar. Oleh karena itu, mereka bisa bertahan hidup di dataran tinggi dengan tingkat oksigen rendah. Karena tinggal di daerah dataran yang tinggi, yak termasuk hewan yang memiliki ketahanan tubuh baik. Mereka dapat melewati batu-batuan terjal, menembus lereng es, melintasi sungai deras, bahkan menjaga diri mereka sendiri terhadap serangan dari luar. Memiliki bulu lebat. Yak terkenal dengan bulu-bulunya yang lebat, bahkan memiliki 2 lapisan bulu. Bagian luar cenderung tebal dan panjang, sementara bulu bagian dalam tumbuh rapat. Hampir semua area tubuhnya tertutupi bulu. Mereka juga memiliki kelenjar keringat yang lebih sedikit sehingga memungkinkan mereka bertahan hidup di cuaca dingin ekstrim lebih baik. Bisa mengangkut wisatawan. Yak dimanfaatkan masyarakat Tibet untuk mengangkut wisatawan, merupakan yak yang diternakan dan lebih jinak daripada yak liar. Yak ini bisa mengangkut barang berat dan membawanya ke tempat-tempat yang jauh. Selain mengangkut wisatawan, hewan ini juga bisa mengangkut surat.
Yak juga dimanfaatkan daging dan susu. Dari susunya pun bisa diolah kembali menjadi keju hingga yogurt. Berdasarkan How Stuff Works, daging yak termasuk rendah kolesterol dan kaya asam lemak omega 3. Selain bagus untuk kesehatan, daging yak juga ramah lingkungan karena mereka nggak makan sebanyak sapi. Bulu lebat yak juga dimanfaatkan untuk menghasilkan pakaian hangat yang super lembut. Kotorannya berbahaya. Masyarakat Tibet menggunakan kotoran yak untuk bahan bakar tungku perapian mereka. Berdasarkan National Geographic, beberapa studi menunjukkan kalau pembakaran kotoran yak di Tibet diduga menghasilkan sekitar 1.000 ton karbon hitam tiap tahunnya, yang berkontribusi pada penyebab kedua terbesar pemanasan global. Efek ini terlihat di wilayah Himalaya yang iklimnya menghangat hingga 3 atau 5 kali lebih cepat. Populasi berkurang. Berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam menyatakan angka populasi yak liar hanya kurang dari 10.000 ekor. Penurunan disebabkan oleh perburuan liar, kawin silang dengan yak domestik, hingga kehilangan habitat alami. Nah, itulah beberapa fakta menarik yak sapi khas Tibet berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!